Jalan Nikita Mirzani dan saksi korban yang bernama Laura Medani Mawati. Dia sudah ada di satu tempat yang saya tempatkan, dan insya Allah nanti sekitar jam 1 mungkin jam 2 insya Allah sudah langsung akan diperiksa. Sidangnya tertutup untuk umum, tapi Anda bisa berkomunikasi sebelum dia masuk dalam ruangan sidang. Seperti biasalah, Anda mungkin bisa masuk, Anda mungkin bisa meminta meliput, tapi setelah itu mungkin sama majelis mungkin disuruh keluar. Memang mekanismenya seperti itu. Yang jelas, hari ini insya Allah kita dalam perjalanan. Kalau Laura sudah ada nggak jauh dari pengadilan itu, saya tadi lagi segerakan. Laura mau tidak mau, dia harus siap dan harus menjelaskan apa yang terjadi sama dirinya. Karena ini adalah kesempatan dia untuk menyampaikan di hadapan majelis hakim bahwa dia adalah seorang anak yang menjadi korban atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tadi saya pada saat ada tim saya menyuruh membesuk kepada Nikita Mirzani tadi dan kemarin, Nikita bilang saya tidak akan memaafkan atas perbuatan terhadap anak saya, karena bagi dia anaknya tidak mungkin bisa kembali dalam keadaan semula secara mental, secara semuanya. Dia merasa betul-betul sulit ya untuk memberikan maaf terhadap pelaku yang telah mengorbankan anaknya. Itu yang disampaikan kepada saya. Jadi maaf itu sampai detik tadi, kemarin saya berkomunikasi tadi, saya suruh tim ke sana, belum dia memberikan maaf karena dia belum siap untuk melihat kenyataan bahwa hancurnya masa depan anaknya akibat ulah daripada seseorang. Bang, mungkin ada yang disampaikan Laura lagi terkait rasa trauma, kan mau ketemu lagi sama Fadil. Saya belum tahu sistem mekanismenya ya. Seingat saya dalam kasus kesusilaan seperti ini mungkin tidak dipertemukan dengan terdakwa. Itu teknisnya itu nanti majelis hakim, karena pada saat saya sidang di Surabaya mekanismenya itu saksi tidak dipertemukan, tapi saksi diperiksa secara terpisah dengan terdakwa. Nah, itu saya tidak tahu nanti teknisnya, itu kan menjadi kewenangan majelis hakim karena ada peraturan Mahkamah Agung, termasuk peraturan bagaimana seorang anak berhadapan dengan hukum. Itu kira-kira akan dipisahkan berapa? Ya, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini, yang telah memberikan perlindungan kepada seorang anak yang di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Terima kasih banyak Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang betul-betul memperhatikan kasus ini, betul-betul memberikan perlindungan pada saat proses, di mana proses penyidikan sampai proses menjadi tersangka dan seterusnya itu dimonitor oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dia memberikan pengertian dan juga mungkin pendapat-pendapat dalam proses pada saat itu, dan akhirnya perkara ini bergulir di pengadilan. Jadi nanti jaksanya ada beberapa orang mungkin yang akan hadir, dan dari bantuan daripada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehingga perkara ini berproses. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, sampai detik ini dia belum bisa memberikan maaf, karena bagi dia ini adalah sesuatu yang sulit untuk dia maafkan. Bang, dari Loli sendiri ada komunikasi untuk ingin ketemu pada sebelum persidangan nggak sih Bang? Saya belum sempat membahas yang begitu-begitu. Yang jelas tugas saya hanya mendampingi Laura untuk bisa hadir di sidang, dan saya juga meminta bantuan dari Dinas Perlindungan. Tadi kemarin saya berkomunikasi karena Laura itu secara hukum dia belum dewasa, ya, artinya belum genap 21 tahun, masih ada Dinas Perlindungan dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan sepertinya dia ada di sebelah, nanti juga akan sama hadir di pengadilan. Ya itulah hari ini agendanya, doain semuanya, insya Allah semuanya berjalan, dan ini mau tidak mau karena anak telah melakukan perbuatan, pertanggungjawabkan perbuatan tersebut, karena akibat perbuatan Anda menyebabkan anak Nikita Mirzani
terjadi seperti ini harus dipertanggungjawabkan terhadap pelaku. Yang berarti banyak ditemukan sama Fadil gitu bang. Kenapa? Ditemukan sama adegan Mekanismenya nanti kita lihat. belum tahu bang ya. Mekanismenya apakah kita diperiksa tersendiri tanpa kehadiran terdakwa ataukah ada terdakwa, itu nanti teknis majelis hakim karena ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur kasus-kasus terkait dengan anak dan kasus kesusilaan seperti itu ya. Saya sebentar lagi saya mau